Bahkan yang saya katakan, kalau seandainya kita ngerti konsep-konsep ini, sebenarnya simpel sekali ngobatin orang kolesterol. Orang sakit mah, obatnya apa? Kalau buat saya katakan, dunia kesehatan saat ini ya with all respect, dengan segala hormat, ibarat kata sebenarnya hanya menabur garam di lautan. Sama juga dengan kita sebenarnya. Kenapa? Anda kasih herbal, oke, let's say habatus soda, kurma segala macam, tapi Anda nggak benerin makan dia, omong kosong, nggak bisa. Paham ya? Jadi, karena itu cuma berapa persen. Bahkan yang saya katakan, kalau seandainya kita ngerti konsep-konsep ini, sebenarnya simpel sekali ngobatin orang kolesterol. Obatin orang kolesterol misalkan. Obatnya apa? 8 plus 3 plus B. 8 itu apa? Puasa Senin Kamis 2 kali 4, 8. 3-nya apa? Puasa Ayyamul Bid. B-nya apa? Berbekam. 11 hari dalam 1 bulan orang itu membiasakan dirinya puasa, dan 11 hari, kemudian 19 hari berikutnya dia membiasakan dirinya untuk lebih banyak lapar, maka habis semua sel-sel rusak dalam tubuhnya. Jadi dunia kesehatan modern saat ini memandang manusia seperti rumah. Rumah dalam artian dia ada blok, ada kompartemen, sehingga muncullah ada spesialis ini, spesialis itu, segala macam. Dan seakan-akan nggak berhubungan, padahal itu semua berhubungan. Sehingga dokter penyakit dalam sama dokter jantung nggak kompakan. Faktanya begitu, mau tidak mau harus diakuin. Salah nggak? Nggak salah, memang ilmunya begitu. Jadi kalau kita memandang manusia, dia terhubung, they are all connected, dia semua itu terhubung. Satu bagian dari kepala sampai ke bawah terhubung semua. Ya, itu semua terhubung. Jadi mandang manusia itu bukan sosok jadi gini. Misalnya gini, Anda tanya sama saya, dokter, apa obat kolesterol? Kalau Anda tanya begitu, itu pertanyaannya aja udah keliru. Kok bisa? Bisa lah, karena Anda memandang manusia itu urusannya kolesterol doang, padahal kolesterol itu cuma ekses dari sebuah ketakseimbangan yang ada pada tubuh. Terus diapain? Jangan lagi mikir herbalnya apa, benerin dulu yang lain. Gitu loh konsepnya. Dan ini proven sebenarnya, simpel sekali. Makanya kalau saya ketemu dengan orang dispepsia, misalkan orang sakit mah, obat yang saya biasa kasih sama dia apa? Saya nggak kasih obat yang, ya kalau di medis kan dikasihnya apa tuh, PPI, proton pump inhibitor, di herbal begini-begini. Saya kasihnya malah orang yang sakit mah, saya kasih jeruk nipis sama madu sama garam. Kok bisa? Karena saya ngerti, yang saya mau kerjakan bukan menyetop asam lambungnya. Saya tidak menyetop asam lambungnya. Saya akan membiarkan lambungnya berada pada kondisi yang seimbang. Dan efeknya apa? Efeknya banyak banget. Minum kayak begituan tiap hari. Kenapa Anda, misalkan saya sarankan pagi-pagi coba mulai membiasakan, nggak usah minum lagi. Jadi Anda mulai sekarang, sebenarnya ada 3 produk yang saya sangat sarankan Anda tidak konsumsi lagi, atau kurangilah kalau memang belum bisa. Yang pertama, gula pasir. Semua jenis gula pasir dan turunannya stop. Anda bisa dapatkan fruktosa, glukosa dari buah atau sayur. Seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Produk yang mengandung gluten. Gluten itu mengandung tepung, starch. Yang ketiga apa? Produk yang berbasiskan susu sapi. Satu lagi apa? Ada satu lagi. Dua lagi, produk yang diolah dengan menggunakan minyak. Orang tua kita zaman dulu jarang banyak yang digoreng. Karena apa? Minyak sayur, minyak goreng susah. Betul? Terus diapain? Kukus, rebus, kan gitu kan, di steam seperti itulah. Sehingga apa? Mereka fine-fine aja tuh. Ya kita zaman sekarang, semuanya digoreng. Digoreng, pasti akan muncul lemak trans fat, ya, trans fat seperti itulah. Satu lagi apa? Satu lagi nasi, beras putih. Emang nggak boleh makan nasi? Sebenarnya yang Anda butuhkan nasinya atau karbohidratnya? Karbohidratnya. Kalau Anda sudah sepakat karbohidrat bukan nasinya, maka Anda bisa dapatkan karbohidrat dari sumber yang lain, tidak mesti dari nasi. Masalahnya kalau Anda pengen tetap makan nasi, maka carilah nasi yang masih utuh. Whole food, seperti apa? Beras merah, beras hitam, atau beras yang belum terlalu dicuci atau giling, sehingga berasnya masih agak-agak kuning. Mereka sebutnya beras pecah kulit atau beras perang atau beras kuning gitu loh. Kalau memang tetap butuh itu. Kalau saya biasanya sudah mulai mengurangi, bahkan kalau pada makan pun kadang-kadang pakai lauk doang, nggak pakai nasi. Kenapa? Karena ngerti konsepnya. Dan akan jauh lebih enak badannya, bagus sekalian. Termasuk ini ya, jadi kayak simple doang ya, lemon water ya, air jeruk nipis ya.
Apa orang sakit mah boleh minum beginian? Justru ini obat. Saya malah justru kasih ini kepada banyak orang-orang yang kena sakit mah. Dengan catatan dibikin manis saja, kasih madu. Ya, apalagi Anda tambahkan dengan garam. Sedikit garam. Apa yang Anda dapatkan? Banyak sekali, dan banyak banget orang-orang yang kasih tahu ke saya setelah minum ini, efek yang dia dapatkan itu bukan cuma sekedar dapat probiotik atau enzim doang, tapi dia bisa meningkatkan sistem imun karena kan enzim. Apalagi dia bisa memperbaiki pencernaannya, dia membersihkan liver, kemudian memperbaiki nyeri di sendi, seperti itu. Sama bisa turun berat badannya, asal tidak banyak makan yang tadi saya katakan. Saya nyebutnya sih oplosan. Jadi kalau kita mau menilai status kesehatan kita saat ini seperti apa, gampang. Simpel banget. Jadi Bapak Ibu nanti bisa, teman-teman bisa menelaah kira-kira saya tuh kategorinya apa nih. Yang pertama, kalau seandainya nih, misalkan Anda atau kita lah punya mobil mewah, ya miliaran lah misalkan. Pertanyaannya, kalau mobil ini kita milikin, bahan bakar yang kita akan masukkan apa? Saya kasih pilihan, premium atau Pertamax. Pertamax kan? Pertamax Plus, kalau bisa mah Aftur sekalian. Mobilnya miliaran lah gitu kan. Sederhana kok, tapi dari sini kita bisa nilai. Nah, kalau kita bandingkan ya, kondisinya adalah dengan badan kita. Kalau ditanya bahalan mana badan kita sama mobil tadi, semua akan menjawab bahalan badan kami, kan gitu. Pertanyaannya saya balik. Bahan bakar yang kita masukkan dalam tubuh kita apa? Saya kasih 3 pilihan, premium, Pertamax, sama oplosan. Jujur aja deh. Oplosan kan? Kalau Anda mengatakan, wah saya Pertamax, saya tanya berapa porsi sayur dan buah yang Anda makan tiap hari? Berapa banyak air Anda minum tiap hari? Gitu loh. Jadi kita bisa nilai dari situ, sehingga apa? Muncullah keluhan sebenarnya. Akhirnya tubuh kita tuh ngeluh. Ngeluh kenapa? Harusnya dia repairing, dia punya detox cleansing sendiri, tapi karena nggak ada bahan bakar. Karena nggak ada bahan bakar. Itu kata kuncinya. Ya. Jadi mulai sekarang perbaikilah itu semua ya. Ini beberapa tips sebenarnya ya. Tapi ini agak-agak ini aja deh. Jadi kalau boleh saya katakan, ini obat kita di sini. Obat kita tuh di sini. Ya. Dari mana? Dari buah dan sayuran. Kenapa? Saya pribadi tipikal yang tidak mengkultuskan herbal. Kenapa? Karena ngerti bahwa yang namanya herbal atau tumbuhan, semua yang Allah ciptakan di atas tanahnya, kena sinar matahari, pasti dia berpasangan. Dan menariknya lagi, ternyata semua ikatan-ikatan gen dalam tubuh kita itu berada pada kondisi alkali yang sangat tinggi, yaitu pH di atas 9-10. Itu ada jurnalnya, ada penelitiannya. Ya, apa imbasnya nanti saya jelaskan, bagaimana Anda bisa memperbaiki itu semua, sehingga nanti secara pada tingkat gen pun kita bisa perbaiki itu. Ya, jadi obat itu seperti apa? Ya sesuatu, jadi gini, konsepnya kita memang bukan ngobatin, tapi kita mengembalikan keseimbangan. Baik, teman-teman mungkin tahu ada satu jenis obat kolesterol namanya statin. Tahu? Yang mereknya banyak tuh, Lipitor gitu-gitu, itu golongan statin. Ada beberapa jenis statin, atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin, macam-macam statin. Statin itu ngapain dia? Jadi kalau kita lihat, ini kolesterol. Kolesterol itu bahan baku hormon yang ada pada semua kelenjar-kelenjar itu. Ketika di cut off bagian atas, di stop di bagian atas, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah supply hormon atau kolesterol tadi itu akan bermasalah ke semua organ. Itu sebabnya obat-obat jenis kolesterol sekalipun itu kalau Anda baca side effect-nya, dan ini disampaikan juga oleh FDA Amerika Serikat, orang di Amerika itu, bahwa memang obat-obat golongan statin itu bisa meningkatkan resiko kena penyakit jantung, serangan jantung. Kenapa? Karena dia meng-cut off ya jalur hormon yang harusnya disuplai dengan si kolesterol tadi gitu. Solusinya gimana? Kembalikan, jangan musuhin kolesterolnya. Beneran kolesterol dengan cara apa? Bantu dengan puasa, kasih kolesterol yang baik sehingga dia bisa balance lagi. Simple sebenarnya. Kolesterol yang baik contohnya apa? Yang the best yang boleh saya katakan adalah medium unsaturated fatty acid atau MUFA. MUFA itu mengandung omega 9. Ada di mana? Zaitun. Zaitun. Di mana lagi? Ada di alpukat, salah satunya. Di mana lagi? Ada di VCO. Jadi pola pikirnya gitu. Jadi Anda memberikan herbal itu pun nanti cuma sekedar tambahan, tapi
Yang Anda kerjakan adalah Anda mendetok tubuhnya sendiri dengan cara apa? Dengan cara menyuplai bahan baku yang bagus untuknya dan mengikuti bagaimana pola Nabi. Pola Nabi seperti apa? Salah satu tadi saya katakan, tidak terlalu banyak makan. Jelas ya?